anak-anakku, hari ini kita akan belajar fikih dengan materi sunnah-sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Sunnah-sunnah sholat. Apa itu sunnah? Sunnah adalah jika dilakukan akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak akan berdosa. Hal-hal yang disunnahkan dalam sholat adalah: 1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. 2. Bersedekap ketika berdiri. 3. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. 4. Membaca ta'awud sebelum membaca surah Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah. 5. Membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah atau ayat disunnahkan pada rakaat pertama dan kedua. 6. Mengangkat tangan ketika akan ruku, i'tidal, dan berdiri setelah tahiyat awal. 7. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ketika ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ketika sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 8. Membaca doa kunut dalam sholat subuh setelah i'tidal. 9. Duduk iftiros ketika duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. 10. Duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. 11. Membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Itulah anak-anak hal-hal yang disunnahkan dalam sholat. Semoga kalian anak-anakku yang soleh dan solehah dapat mempraktikkan sunnah-sunnah sholat ini ketika melaksanakan sholat. Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat adalah: 1. Tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. 2. Berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. 3. Banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut. Bergerak di sini melebihi 3 gerakan secara berturut-turut sehingga sholatnya menjadi batal. 4. Terkena najis, baik pakaiannya maupun tempat yang kita gunakan untuk sholat. Kalau terkena najis, maka sholat kita menjadi batal. Terbukanya aurat dengan sengaja. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut. 7. Makan atau minum meskipun sedikit. 8. Niat keluar dari sholat. 9. Membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Contohnya, kalian toleh-toleh ke kanan ke kiri. Itu dianggap tidak menghadap kiblat. 10. Tertawa berlebihan. Itulah anak-anak hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Semoga kalian semua dapat mengambil hikmah dari pelajaran hari ini. Kemudian Bu Guru ucapkan terima kasih. Sampai jumpa
materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi